Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, semoga rahmat Paskah yang telah kami terima menghasilkan buah berlimpah dalam hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, nubuat Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam Injil Yohanes adalah nubuat bagi para murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepadanya, yang didayai oleh roh kebenaran yang bersaksi tentang Dia melaksanakan karya-karya kebaikan dalam hidup dunia ini. Roh kebenaran bersaksi tentang Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dengan segala karya-karya kebaikan, kebenaran yang diwartakannya. Namun demikian, kita pun akhirnya diutus untuk bersaksi pula tentang kebaikan itu, bersaksi tentang kebenaran itu. Dan akhirnya konsekuensi dari kesaksian tentang kebenaran oleh karena roh kebenaran adalah dikucilkan dan bahkan akan mendapatkan tantangan kesulitan, bahkan dibenci oleh dunia, dan bahkan orang menyangka kalau melenyapkan mereka yang mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran adalah berpihak kepada Allah. Orang-orang seperti itu dikatakan oleh Tuhan Yesus karena mereka tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal Kristus, dan juga tidak didayai oleh roh kebenaran yang diutus Bapa. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati akan roh kebenaran Sang Penolong yang akan membawa kita untuk tetap teguh di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Juga untuk menguatkan kita meskipun di tengah-tengah situasi kita mendapatkan tantangan, mendapatkan kesulitan, bahkan ancaman kematian, kita tetap tidak akan meninggalkan karya-karya baik sebagai bagian dari kesaksian yang telah pertama-tama diwartakan oleh roh kebenaran. Dan biarlah roh itu menyertai kita dalam setiap kesaksian kita tentang kebaikan Allah di dalam hidup, perjuangan, dan kasih Tuhan Yesus. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di pita perjuangan kita untuk tetap teguh hidup di dalam kebenaran, oleh karena roh kebenaran sebagai saksi Kristus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.